Opah diusir Kak Ros. Kisah bermula ketika Opah yang sudah tua mulai sakit-sakitan. Upin dan Ipin yang sangat sayang dengan Opah pun dengan sabar merawat Opah yang sakit. Upin dan Ipin berharap Opah segera sehat dan bisa bermain lagi dengan mereka. Karena setelah kepergian kedua orang tua mereka hanya Opah lah yang senantiasa merawat Upin dan Ipin. Berbeda dengan Kak Ros, ia sering memarahi Opah karena sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi. Upin dan Ipin pun selalu membela Opah. Dan di saat tengah makan malam, Kak Ros pun mengutarakan ke Upin dan Ipin kalau ia akan mengirim Opah ke panti jompo. Opah yang mendengar akan dipindahkan ke panti jompo pun menjadi sangat sedih. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Upin dan Ipin. Di keesokan harinya Kak Ros pun memesan taksi untuk mengantarkan Opah ke panti jompo. Dan sebelum pergi Opah pun memberikan nasihat kepada Upin dan Ipin agar menjadi anak yang baik. Namun Kak Ros yang tidak sabar akhirnya memaksa Opah untuk segera pergi. Dengan hati yang hancur Opah pun dibawa oleh Kak Ros menuju panti jompo tujuan. Dengan kecepatan penuh Kak Ros cucu durhaka pun memacu kendaraannya agar cepat sampai panti jompo Opah. Bahkan saat ada razia kendaraan oleh polisi pun Kak Ros tidak mau berhenti. Kak Ros seakan lupa bahwa Opah lah yang selalu mengurus Kak Ros sejak kecil. Bahkan saat Kak Ros terkena musibah Opah lah orang pertama yang membantu Kak Ros. Dan setelah 5 jam perjalanan sampailah Kak Ros di panti jompo tujuan. Dan tanpa menunggu lama Opah pun diturunkan begitu saja. Di tengah hujan deras Opah pun berjalan menuju panti jompo tempat ia akan tinggal. Opah pun kaget ternyata panti jompo yang ia akan tinggali ternyata sudah rusak karena tidak diurus dan terlihat angker. Dengan hati yang hancur Opah pun hanya berusaha memaafkan Kak Ros atas tindakannya ini. Opah tidak menyangka masa tuanya akan dihabiskan di tempat yang menyedihkan ini. Hanya doa yang ia bisa panjatkan agar nasibnya membaik. Bahkan Opah sempat mondar-mandir keliling panti untuk mencari teman. Namun tidak ada satupun orang bahkan hanya kuburanlah yang ia temui. Opah pun memutuskan untuk berteduh di gubuk karena ia sudah sangat kelelahan. Dan di saat hujan sudah mulai reda Opah pun menemukan sebuah motor. Dan saat ia coba ternyata masih berfungsi dengan baik. Tanpa menunggu lama Opah pun langsung kabur dari panti jompo. Ia bertekad ingin mengubah nasibnya. Dan saat sudah berada di kampung, Opah pun menjual motornya untuk modal memulai usaha berjualan sayur keliling. Dengan sedikit atraksi Opah berusaha menarik pembeli agar mau membeli sayur-sayurnya. Cukup lama Opah beratraksi namun belum juga ada pembeli. Opah pun mulai galau. Dan saat mulai lelah Opah pun memutuskan untuk berjualan dengan cara ngetem di dekat orang-orang berjualan. Namun sial bagi Opah. Para pedagang di sekitar lokasi tidak senang dengan kehadiran Opah. Mereka merasa Opah menjadi saingan dan harus dihajar. Dengan sekuat tenaga Opah berusaha menghindar dan memilih kabur. Namun apalah daya Opah hanyalah nenek renta yang sudah lemah. Makin lama bukannya mereda tapi makin banyak lagi warga sekitar yang berdatangan untuk menghajar Opah. Opah pun babak belur dibuatnya. Setelah lama berjuang akhirnya Opah pun berhasil meloloskan diri dari warga. Opah pun kabur karena tidak ingin nambah bonyok. Dengan tertatih Opah pun berusaha kabur. Dan saat dirasa sudah cukup aman, Opah pun kembali untuk mengambil gerobak sayurnya. Namun ternyata tukang sayur yang marah belum pergi. Mereka hanya bersembunyi sambil menunggu Opah kembali untuk menghajarnya lagi. Setelah berhasil lolos dari warga yang marah Opah pun memutuskan beralih profesi menjadi supir angkot. Meskipun belum bisa mengemudi Opah memaksakan diri untuk jadi supir angkot. Alhasil Opah sering menabrak dan membuat kerusuhan di jalan yang ia lewati. Karena membuat kerusuhan akhirnya Opah pun dihajar lagi oleh pengguna jalan yang lain. Opah pun kabur menyelamatkan diri. Dan karena kelelahan Opah pun memutuskan untuk istirahat sholat terlebih dahulu. Opah pun hendak memanjatkan doa agar nasibnya membaik.
Setelah mengusir opah, Kak Ros pun hidup mewah. Kekayaan ini ia dapat dari menjual rumah opah. Kak Ros pun sudah berubah. Ia bukan lagi cucu kesayangan opah yang rendah hati. Ia saat ini sudah menjadi gadis muda yang sombong. Dan karena perbuatan jahatnya ke opah, Kak Ros pun sering mendapatkan kesialan. Mulai dari menyerempet mobil hingga menabrak sampai hancur. Dan karena sudah meresahkan warga kampung, Kak Ros pun diberhentikan polisi. Mobil Kak Ros pun disita agar Kak Ros tidak bisa lagi membuat onar. Di sisi lain kehidupan, opah yang masih hidup miskin pun berusaha mencari pekerjaan dengan bayaran tinggi. Dan hari ini opah pun mendapatkan pekerjaan sebagai pembersih kaca gedung tertinggi di dunia. Meskipun bayarannya tinggi, opah pun harus waspada. Dengan keahliannya, opah pun mulai memanjat gedung tersebut. Langkah demi langkah ia lalui. Tanpa tali pengaman yang cukup, opah memberanikan diri memanjat gedung itu. Meskipun berbahaya, opah mau mengambil pekerjaan ini karena tidak tahu mau bekerja apa lagi. Ia sudah tua, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima orang tua. Dan setelah 1 jam memanjat, sampailah opah di puncak gedung. Dan di saat ia sedang beristirahat sejenak, ia tiba-tiba teringat cucu kesayangannya, yakni Upin dan Ipin. Opah pun berdoa agar nasibnya cepat berubah sehingga bisa bertemu kembali dengan Upin dan Ipin. Opah berjanji bila nanti ia dapat uang akan membelikan ayam goreng untuk mereka. Dan di saat opah mau membersihkan kaca, tiba-tiba opah keseleo dan jatuh dari gedung tertinggi di dunia. Dengan kecepatan tinggi, opah pun jatuh ke tanah. Dan opah pun meninggal dalam kejadian ini. Dan setelah opah meninggal, Upin dan Ipin pun marah kepada Kak Ros. Andai saja Kak Ros tidak mengusir opah, pasti opah masih bersama mereka saat ini. Kak Ros pun hanya bisa menyesal akan perbuatannya. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Opah meninggal karena perbuatannya. Upin dan Ipin saat ini hanya bisa melepaskan kangen dengan berziarah ke makam opah. Upin dan Ipin selalu berdoa agar opah dimasukkan ke dalam surga karena sewaktu hidup ia selalu merawat cucu-cucunya. Meskipun sedih, Upin dan Ipin berusaha untuk selalu ikhlas akan kepergian opah. Upin dan Ipin yakin opah juga senang di sana. Meskipun sudah meninggal, opah akan selalu hidup di hati Upin dan Ipin selamanya.